Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau bahas tentang tes wawancara. Dan untuk wawancara di sini aku bakal bahas wawancara pimpinan dan juga wawancara psikologi. Dan mungkin dari kalian nanti akan bertanya-tanya gitu ya, apa sih bedanya wawancara pimpinan dan juga wawancara psikologi? Nah, untuk kalian yang mau tahu informasi lebih lengkapnya, bisa tonton video dari aku sampai habis. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, di sini aku mau disclaimer dulu teman-teman bahwa pembahasan yang ingin nanti aku sampaikan itu murni dari pengalaman aku pribadi dan juga dari pengalaman teman-temanku di tahun lalu. Oke, mungkin di sini yang pertama aku bakal masuk ke wawancara pimpinan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebelum aku ngasih tahu gitu ya, kira-kira pertanyaan apa sih yang akan ditanyakan? Di sini aku mau kasih tahu kalian dulu untuk mekanisme nanti wawancaranya itu seperti apa. Berdasarkan pengalaman temanku di tahun lalu yang memang kebetulan dia itu juga ada tes wawancara yang terpisah kayak gini ya teman-teman. Karena kalau aku kemarin itu jujur di formasiku nggak ada wawancara pimpinan seperti ini. Itu katanya nanti untuk yang mewawancarai itu adalah pejabat tinggi eselon di Kejaksaan Tinggi tempat nanti kalian tes. Misalkan nih sentra kalian itu di Makassar, itu kan nanti masuk ke dalam Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nah, berarti yang mewawancarai itu adalah pejabat eselon yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nah, untuk jumlah orang yang nanti akan mewawancarai kalian ataupun saat diwawancarai itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang dalam satu ruangan itu langsung masuk bertiga gitu, ada yang berlima, ada yang sendiri-sendiri bahkan. Dan untuk jumlah pewawancara itu juga beda-beda, ada yang cuman sendiri dan ada yang juga berdua gitu teman-teman. Disesuaikan dengan nanti lokasi kalian tes itu di mana. Dan untuk durasinya juga itu beda-beda ya tiap orangnya, ada yang cepat, ada yang lama juga. Dan itu kemarin mungkin sekitar 15 menit ya, itu yang paling cepat, dan ada juga yang sampai 30 menit dan bahkan 1 jam. Nah, mungkin aku mau kasih tips aja ya sedikit buat kalian yang nanti akan mengikuti tes wawancara pimpinan ini. Itu diusahakan ya penampilan kalian itu rapi, kayak rambut, terus juga pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Dan saran dari aku juga, kalian bisa kurangi penggunaan aksesoris yang berlebihan ya, yang nggak penting gitu, kalian bisa taruh aja dulu di rumah, atau kalau kalian udah terlanjur pakai gitu ya, kalian bisa taruh aja dulu di tas yang kalian bawa. Dan ketika kalian memasuki ruangan wawancara, itu kan udah ada pejabat eselon ya yang nunggu kalian gitu. Nah, saran dari aku juga, kalau bisa kalian itu hormat dulu sebelum mungkin kalian dipersilahkan duduk ya. Kalian hormat, terus kalian bisa ucapkan salam gitu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Dan tergantung juga dengan kondisi siapa yang nanti akan mewawancarai kalian, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu, dan waktu kalian saat wawancara itu apakah pagi atau mungkin siang, itu disesuaikan ya dengan kondisi nanti. Dan saran dari aku, misalkan kalau kalian itu sebelum menjawab pertanyaan gitu ya, kan kalian dikasih pertanyaan nih. Nah, sebelum jawab itu kalau bisa kalian ucapkan baik, izin menjawab pertanyaan, atau mungkin dari teman-temanku yang lain juga gitu ya, ada saran kayak baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, saya izin menjawab ya, atau bahasa apapun deh terserah kalian gitu, yang intinya itu bahasanya sopan ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya untuk sedikit gambaran teknisnya nanti ketika kalian mengikuti tes wawancara. Dan di sini aku juga mungkin bakal spill sedikit ya, kira-kira pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan gitu saat nanti tes wawancara ini. Jujur untuk pertanyaan ini aku nggak berani memastikan ya ke kalian bahwa apa yang nanti aku kasih tahu itulah pertanyaan yang akan keluar. Karena ini setiap orang pasti akan berbeda-beda teman-teman, tergantung pejabat eselonnya gitu, dia itu ingin menanyakan seperti apa. Cuman dari beberapa orang gitu ya yang aku tanya di tahun lalu itu ada wawancaranya, dan rata-rata untuk pertanyaan yang sering ditanyakan itu kayak misalkan identitas pribadi kalian gitu ya, kepribadian kalian, kayak misalkan nama, alamat, terus organisasi yang pernah kalian ikuti, lalu juga ditanya tentang undang-undang kejaksaan, tentang beberapa pasal yang ada di dalamnya, terus
isu-isu terhangat juga, isu-isu yang benar-benar jadi topik pembicaraan sekarang ini, teman-teman. Dan bisa jadi juga kalian itu ditanyakan tentang tupoksi formasi yang kalian lamar. Ya, menurut aku pribadi sih, teman-teman ya, pertanyaannya itu nggak mungkin lah jauh-jauh dari kejaksaan itu sendiri. Dan mungkin juga ya, ada sedikit tips sih dari aku, kalau misalkan kalian itu tipikal orang yang grogi kalau berhadapan langsung gitu. Nah, kalau aku pribadi itu kan semakin grogi kalau menatap matanya langsung. Jadi yang aku lakukan itu mungkin akan melihat dagu, terus lihat kancing bajunya, atau mungkin lihat telinganya gitu ya. Intinya aku tuh nggak berani ngeliat matanya, karena itu buat aku semakin grogi dan bingung nanti gitu loh cara jawabnya itu gimana gitu supaya kita tenang. Ini cuman sekedar saran aja sih teman-teman dari pengalamanku pribadi. Dan mungkin kalau misalkan kalian memang punya cara-cara tersendiri gitu ya untuk mengatasi grogi nanti saat diwawancara, ya kalian bisa sesuaikan gitu dengan cara yang kalian punya gitu. Nah, kalau seandainya kalian udah selesai gitu ya wawancara, sebelum kalian ninggalin ruangan gitu, biasakan ya teman-teman untuk ucapkan terima kasih dan izin untuk keluar ruangan gitu. Dan jangan lupa juga nih untuk hormat sebelum kalian keluar ya teman-teman, karena kalau kalian masuk hormat ya keluarnya juga hormat. Oke, mungkin itu ya sedikit pembahasan aku terkait wawancara pimpinan. Dan sekarang di sini aku mau bahas tentang wawancara psikologi. Nah, mungkin di sini yang membedakan ya dengan wawancara pimpinan tadi itu sebetulnya hampir berbeda ya, semuanya keseluruhan itu hampir berbeda. Dan di wawancara psikologi ini nggak seformal di wawancara pimpinan. Nah, untuk wawancara psikologi ini ya, dia itu komponen atau bobotnya itu nanti masuk ke tes psikotes, dan yang mewawancari kalian langsung itu adalah psikolognya. Lalu untuk durasinya juga ini berbeda-beda ya tiap orangnya gitu, tergantung nanti kalian menjawabnya itu seperti apa. Ada yang 15 menit, ada yang 30 menit juga, ada yang 45 menit, itu pokoknya semuanya tergantung dari psikolognya seperti apa. Lalu untuk jumlah orang yang diwawancara dan pewawancaranya itu, kalau kemarin sih satu-satu ya teman-teman, nggak yang bertiga, nggak yang berdua gitu. Tapi aku kalau di daerah lain nggak tahu ya, tapi saat aku tes kemarin itu satu ruangan itu kan mejanya agak dipisah-pisah gitu ya, mejanya itu agak mencar, dan satu meja itu ada satu psikolog dan juga satu peserta yang diwawancara. Jadi kayak lebih intensif aja sih teman-teman, kayak face to face gitu kan, untuk mungkin lebih gampang gitu ya cara psikolog untuk mendiagnosa si peserta ini gitu. Nah, mungkin saat kalian nanti masuk ke ruangan gitu ya, saat mau bertemu dengan psikolognya, ya kalau aku pribadi sih cukup ucapkan salam aja, misalkan kayak selamat pagi ibu atau selamat pagi bapak gitu kan, tergantung waktu nanti saat kalian tes itu seperti apa. Dan ya menurut aku juga nggak perlu hormat sih, karena ini tuh nggak seformal di wawancara pimpinan. Tapi kalau misalkan kalian mau hormat ya nggak apa-apa juga sih, kan nggak ada salahnya ya kalau kita tuh hormat ke orang lain. Ya intinya bersikap sopan aja sih teman-teman. Nah, sebelum kalian itu diwawancara oleh psikolognya ini, seingat aku itu nanti kalian kayak disuruh menjawab pertanyaan tentang kepribadian kalian gitu ya, dalam sebuah kertas, dalam selembar kertas. Jadi kalian tuh bisa tulis gitu ya jawaban kalian, dan nanti itulah yang digunakan oleh psikolognya untuk mewawancarai kalian. Jadi pertanyaan yang sudah ditanyakan, yang sudah kalian jawab, yang sudah kalian tulis itu akan ditanyakan ulang oleh psikolognya. Cuman ada beberapa pertanyaan, tapi itu kan random ya teman-teman, tergantung psikolognya gitu mau ngambil pertanyaan yang mana. Nah, seingat aku ya teman-teman, pertanyaan di kertas itu kayak ada disuruh menceritakan diri kalian, terus juga disuruh menceritakan kekurangan dan kelebihan yang kalian miliki, serta bagaimana kalian mengatasi kekurangan itu. Terus juga kalau nggak salah ditanyakan tentang pengalaman menarik yang pernah kalian lalui. Dan tips dari aku di sini adalah kalian cukup menjawab pertanyaan itu jadi diri sendiri aja teman-teman. Karena
Takutnya nanti kalau misalkan kalian menuliskan jawaban, terus ditanya lagi oleh psikolognya, dan ketika kalian menerangkan gitu ya, berbicara di depan psikolog dengan jawaban yang berbeda, itu kan nanti mungkin akan mendiagnosa gitu, bisa berpengaruh ke penilaian psikologi kalian. Nah, begitu selesai diwawancara juga, kalian jangan langsung ninggalin ruangan ya teman-teman. Mungkin kalian ucapkan terima kasih juga gitu ya, dan izin meninggalkan lokasi wawancara. Oh ya, untuk wawancara psikologi ini ya teman-teman, kita nggak tahu teknis di tahun ini, atau mungkin bahkan nggak ada wawancara psikologi seperti tahun sebelumnya. Cuman ketika kalian nanti itu dapat gitu ya, kalian itu udah siap aja terhadap pertanyaan yang mungkin nanti akan diberikan, karena kalian nonton video ini dan ya setidaknya ada gambaran lah kalau misalkan hal yang sama terjadi dengan tahun yang sebelumnya. Dan buat teman-teman yang mungkin gitu ya mau minta contoh jawaban gitu ya saat diwawancara, itu bisa aja komen di bawah video ini. Misalkan kalau kalian tuh ada yang tanya gitu, Kak gimana sih nanti caranya jawab kalau kita tuh ditanya motivasi jadi PNS, terus misalkan ditanya kayak gaji di PNS itu kan kecil. Nah, kenapa kita sebagai panitia seleksi harus meloloskan kalian? Dan alasan kalian jadi PNS dengan gaji kecil itu seperti apa? Atau mungkin juga pertanyaan yang lain ya dari yang tadi aku sebutkan, itu gak apa-apa, kalian bisa komen aja. Siapa tahu nanti aku bisa memberikan contoh kalian jawaban gitu ya, yang dapat membantu kalian. Karena sejatinya untuk wawancara ini kan gimana kalian itu menjadi diri sendiri ya. Cuman memang ada orang yang sulit gitu menceritakan dirinya sendiri. Dia paham terhadap dirinya dia, tapi sulit untuk diungkapkan. Dan ya mungkin kalian bisa tanyakan ke aku dengan komen di bawah video ini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman pembahasan dari aku tentang wawancara pimpinan dan juga wawancara psikologi. Dan mungkin nih dari kalian ada yang udah tes wawancara gitu ya, bisa spill sedikit gitu kalau kalian mau cerita-cerita pengalaman kalian saat di wawancara itu, bisa komen aja juga di bawah video ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.